Nasi apa nih Pak Tome? Ini ada nasi telur, nasi ayam, pakai tahu. Satu mika berapa? Satu mika 10.000. Mika 10.000. Nah, kalau bisa ambil 5 kok? Bisa. Ambil 5 itu perlu bisa. Terus saya yang 5. Halo teman, Assalamualaikum, salam. Jumpa lagi bersama RSU Channel, dan RSU Channel berada di kompleks perkantoran Bumiti Langga Permai, di salah satu sudut dari ruas jalan. Persisnya ini di depan kantor penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu, atau di pojok selatan bagian barat dari kompleks perkantoran Bumiti Langga Permai atau kantor Bupati. Nah, saya ada di sini karena ada bertemu dengan salah seorang bapak, yaitu Bapak Tom Tahun. Kita akan bincang-bincang banyak hal tentang Bapak Tom. Bapak Tom ini adalah pensiunan ASN pada bulan Februari tahun 2021, baru saja purna bakti atau pensiun sebagai ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Rotendao. Dan kemudian ada satu kegiatan yang sangat menarik sekali dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi banyak orang ketika memasuki masa pensiun atau menjalani masa pensiun, bisa melakukan hal yang mungkin tidak sama tetapi kurang lebih mirip seperti inilah. Selamat pagi Bapak Tom. Selamat pagi. Apa kabar, sehat-sehat kok Bapak? Sehat-sehat dan baik sekali. Amin, puji Tuhan. Bapak Tom, kita sedikit bercerita. Bapak Tom mulai jadi pegawai negeri ini kapan Bapak Tom? Saya pegawai negeri tahun 2006. 2006 itu dimulainya di mana Pak Tom? Di Rote sini atau di Rote? Di Rote ya? Iya, di Rote. 2006 ya? Iya, di Rote. Di kantor mana? Ditempatkan di kantor mana Bapak Tom? Waktu itu saya tempatkan dari awalnya sampai pensiun di kantor Dinas PU. Dinas PU ya Bapak? Dinas Pekerjaan PU. 2006 sampai 2021 ya. Berapa tahun Bapak Tom masa di? Sekitar 15 tahun ya. Ya, Bapak Tom memulainya dari misalnya mungkin dari tenaga kontrak dulu kah, baru kemudian diangkat kok Bapak Tom? Iya, saya tenaga kontraknya di Kupang. Oh, di Kupang dulu? Iya, tenaga kontraknya di Kupang, baru pindah lagi. Kebetulan waktu itu Bapak almarhum Bapak Joni Kris Amalo tuh, iya, dia tugas di Rote, makanya dia ajak saya kembali, saya datang di Rote. Dan lepas dari tenaga kontrak di Dinas Perikanan Provinsi. Oh, provinsi. Iya. Bapak almarhum Bapak Joni Amalo ya ajak Bapak? Iya, ajak ke sini. Katanya dia punya supir, dia memang ada supir juga, tapi kebetulan kan tetangga dan Bapak Joni atau bahkan tetangga. Kita tetangga, jadi ajak saya kembali ke sini. Kemudian Bapak Tom lepas dari Honda dari Dinas Perikanan datang ke Rote. Mulailah menjadi datang sini pas ada testing, saya masuk tes. Oh, jadi Bapak lolos PNS-nya dari jalur tes, bukan dari K1 atau K2 atau? Tidak, tes. Waktu itu tesnya kami dapat di Gereja Betania, Pak. Tes awal-awal begitu? Awal, iya. Bapak Tom tes dengan ijazah apa Bapak Tom? SMA. SMA ya? Iya. Untuk formasi supir kah atau? Artinya ya waktu itu juga memang jawab pindah sebagai supir lah. Iya. Formasi supir lah. Iya. Tes dan langsung lulus Bapak Tom? Iya, langsung lulus. Tahun 2006. Oh, jadi datang dari Kupang. Sempat honor dulu kah dengan Bapak Kris atau tidak langsung ikut tes? Langsung masih honor juga. Honor sedikit beberapa bulan dulu. Iya. Ada formasi, ada pembukaan tes, langsung Bapak Tom tes dan lulus. Kemudian ditempatkan satu angkatan dengan Bapak Yeri ada. Oh, begitu. Sama. Dia Satan di belakang ya? Oh, Bapak Tom lulus 2006 itu langsung penempatannya di PU kembali ya? Iya. PU kembali sampai pensiun. Bulan Februari baru-baru tetap di Dinas PU ya? Berarti ada beberapa kepala dinas ya Bapak Tom pernah ini ya menjadi. Iya. Mari Kak.
Ya, ini Bapak Tom, kita jeda sebentar. Bapak Tom melayani ada kakak nona yang membeli nasi kuning. Jadi ceritanya bahwa Bapak Tom ini mengisi masa pensiunnya dengan berjualan nasi kuning di kompleks perkantoran, persisnya di depan dinas perizinan atau di pojok pagar bagian selatan kantor bupati ya, bagian baratnya. Nah, ini Bapak Tom sedang melayani yang beli nasi kuning. Satu bungkus nasi kuning itu 10.000, harga pas. Menunya telur bumbu, kemudian mie ya. Oke, kita lanjut bincang-bincang lagi. Iya Bapak Tom, jadi pensiun 2000 tahun ini ya Bapak Tom ya? Oke Bapak Tom, kemudian kita masuk ke ceritanya nih. Sebelum pensiun atau menjelang masa pensiun ini Bapak Tom memikirkan, oh beta pensiun ini beta buat apa atau kesibukan apa, kan masih muda, masih kuat ini. Ya, memang perencanaan beta dari awal seperti ini sudah. Beta sudah merencanakan yang tua, beta bilang sekarang beta pensiun ini kan usianya masih kuat. Iya, masih 58, jadi, masih kuat ya Bapak. Jadi apa yang menurut baik tua ajak bilang bawa untuk kembali. Ada siapa yang baik tua? Jadi diskusi dengan mama dulu. Iya, kita dua sama-sama diskusi. Jadi kita bilang sekarang kan kita punya kios kan sudah ada. Iya, mama sudah kios. Rumah di dekat perkantoran sini juga Tom? Di bawah sini dekat perkantoran. Ya 100 meter lah dari perkantoran. Jadi hasil diskusi dengan mama? Jadi kita bilang sudah satu jalannya. Ada modal, ada modal sedikit untuk jual nasi. Kan beta bilang begini, dulu kan beli satu mas kan ada di depan pengadilan biasa. Mas, tapi sekarang itu mas kan sudah tidak ada lagi. Berarti ada kesempatan. Jadi, bagaimana beta isi? Karena dalam kompleks perkantoran beta lihat ya, artinya masih ada waktu untuk kota bisa. Masih ada peluang untuk kota jual. Apalagi di depan catatan sepi ini kan rame. Setiap hari rame orang. Makanya beta tempatkan peluang itu yang Bapak Tom pikirkan dan dari awal. Iya, dari awal. Nah, makanya beta bilang sudah mau buat apa lagi? Habis tidak habis kita bawa pulang. Iya, jadi sepakat ya mama jualan nasi kuning. Iya, dua-dua sepakat. Itu kan Bapak Tom pensiun bulan Februari, jadi dalam Februari itu juga diskusi dengan mama atau Maret kah untuk memulai? Waktu itu belum. Sekitar mama April. Beta bilang mama beta nih. Sudah 2 bulan di luar ini, soalnya ada. Duduk di rumah sini apa yang beta mau kegiatan kerja? Paling kerja ya. Dulu kan masih ada piara babi. Iya. Dengan ayam potong. Iya. Tetapi waktu itu ada virus, penyakit semua lewat. Habis. Beta menyesal rugi. Beta bilang sudah mama. Modal hilang ya. Yang paling pas tuh karena untuk penjual nasi kuning. Mama bilang begini. Bapak Sone malu dengan teman-teman kantor. Beta bilang kalau kau malu berarti siapa mau ke sekolah. Betul. Itu malu. Jadi mama sempat memikirkan ini juga ya. Dari beta bilang justru karena di kantor tuh yang lihat beta jual pasti orang yang menarik untuk beli. Betul, kenalan ya. Kenal banyak tuh bilang. Jadi sepakatlah Bapak meyakinkan mama bahwa tidak perlu malu ya dalam usaha apapun ya. Jadi mama bilang memang kalau hal seperti mau ya kau buat sah. Buat sah, coba. Iya. Itu bulan ketiga masuk bulan yang berikut baru mulai. Bulan April baru mulai. Karena lihat modal toh. Iya. Modal belum ada. Tapi ini butuh modal kosong deh Bapak. Ini butuh modal. Modal sekitar berapa? Kan ini kalau ya beta dengan awal modal saya sudah begitu saya modal awal 1.200.000. Itu untuk beli peralatan dengan lain-lain kan? Semua dipunya ayam, dipunya alat semua, dengan dipunya semua lah. Iya, 1 juta lebih lah ya untuk modal awal. Terus kita jual. Jadi mulai April itu ini mama yang masak. Mama masak. Iya. Tapi kerjasama antara beta dengan mama dua-dua. Iya. Bangun pagi mulai sibuk sudah. Sore itu malam itu mulai bikin di rumah yang bumbu-bumbu. Iya. Nanti jam hampir siang pagi mulai kerja. Mulailah bulan April itu Bapak Tom jualan di sini. Iya. Hari pertama Bapak Tom, seingat Bapak Tom bawa berapa bungkus dan laku semua ke Sonde Bapak? Sonde pernah habis semua. Iya. Saya itu mika ini hanya muat 14 mika. 14 mika ya? Kadang hanya habis. Iya.
Kadang habis juga, kadang tidak habis. Ya kalau lagi rame Bapak ya, lagi Lagi rame rame habis ya, malah kurang seperti itu ya. Jadi kalau tidak habis, bawa pulang ke rumah. Bapak pulang untuk bisa disimpan lagi untuk Taruh atau lagi di kulkas. kios. Tidak. Oh di kios. Nah, di kios taruh lagi karena ada itu truk-truk yang muat setu tuh. Dia akan beli lagi. Dong tahu jadi dong bisa beli di rumah. Dong beli. Jadi kemudian sampai sekarang Bapak Iya, Tom Pak. Kalau tidak habis juga di sini, saya pulang anak-anak sewa ke tempat setu. Oh iya, yang pengerukan setu di sana. Anak-anak dong, bilang anak-anak dong. Anak-anak di rumah bantu. Anak berapa Bapak Tom? Dua. Sudah besar-besar semua kan? Satu sudah masih SMK, satu masih kelas 6. Oh jadi anak-anak juga bantu ya Bapak? Jadi dorong-dorong tanya Bapak sudah habis, dia bilang belum. Nah, kemarin ketemu bawa pergi di situ. Dia dong bawa pergi. Ya. Habis? Kadang habis juga, kadang sangat. Tapi baguslah kalau anak-anak sudah tahu orang tua dan punya usaha dan mau membantu Bapak Tom ya? Orang bantu, orang bilang mesti bantu supaya kita sama-sama dapat uang. Betul. Kalau sendiri kita bantu sampai dapat Jadi kan uang. sonde lakukan dong juga sonde dapat uang juga. Kalau orang minta uang kan dari sini juga Bapak Tom ya? Jadi beta bilang mesti bantu. Itu sudah yang punya. Jadi sampai sekarang. Ini kan seperti yang Bapak Tom bilang, ini kan Bapak Tom kan pensiunan dari sini dan baku kenal banyak, termasuk dengan saya juga. Iya. Yang datang beli ini kebanyakan teman-teman, artinya teman-teman dari kantor juga mungkin dari karena kantor, sudah tahu. Luar kantor, banyak teman-teman. Artinya ya 80% lah teman kantor. Iya itu sudah. Kita sini sudah. Iya betul. Jadi dengan usaha jualan nasi kuning ini Bapak Tom bisa mengisi waktu. Ini jualannya dari jam berapa sampai jam berapa Bapak Tom biasa? Dari biasanya 6:30, 6:30, habis jam 9, jam 10 pulang. Iya habis jam 9 sudah bisa pulang. Iya. Jadi ada kesibukan yang menghasilkan uang juga Bapak Tom ya. Jadi sonde bisa mengisi masa pensiun dengan kegiatan seperti ini. Bapak Tom sangat menikmati ini kerjasama dengan mama dan anak-anak ini Bapak Tom ya. Iya semua. Bukan saya sendiri, semua bantu. Iya ini juga memberikan pelajaran kepada anak-anak bahwa hidup itu sonde perlu malu, sonde perlu ini harus bekerja Bapak Tom ya. Iya. Dari ini selain tentu ada pensiun, tapi dari ini juga cukup membantu keluarga mama juga dan anak-anak juga Bapak Tom ya. Iya. Oh, baik sekali Bapak Tom. Pensiun sonde kembali dari Soe ke Bapak Tom atau sonde sudah menetap di Rote? Memang rencananya mau bukan, tapi di sini sudah ada satu rumah dan pondok. Sudah ada tempat lagi mau pulang ke kenapa? Itu sudah. Lagian di Rote juga sama, saya nyaman juga Bapak Tom ya. Berarti persisnya Bapak Tom sudah belasan tahun di Rote mulai dari 2000. Sebelumnya itu di sini juga. Oh sebelum 2006 juga. Sudah kan mama kan dari sini. Oh mama Rote. Mama Dalmanu tuh, Rote Tengah. Iya. Jadi yang keluar dari Kupang tuh beta dan kakak satu. Kakak satu sampai pensiun di Kalabahi. Iya. Sone pulang. Anak semua sudah kerja di Kalabahi. Bapak Tom dong berapa bersaudara? Ada 8 bersaudara. Bapak Tom anaknya? Kelima ya. Bersaudara yang lain ada yang di pensiun Kalabahi. Bapak Tom kembali Rote karena mama dari Rote. Nah itu sudah. Tok dong baik dong ada di sini semua. Ada semua di sini. Termanu mama dari termanu mana Bapak? Ini di Vepopis. Vepopis. Kemudian bersaudara yang lain di Kupang. Ada di Kupang. Ada apa masih hidup Bapak Tom? Sudah almarhum. Dua-dua semua. Oh iya. Baik sudah Bapak Tom. Wah jadi memang melalui. Sudah. Nah ini kan tiap tahun ini banyak yang pensiun Bapak ya. Artinya karena batas usia pensiun. Maka tentu mencapai pensiun. Ini bukan apa ya Bapak Tom, bukan mengajari lah Bapak Tom, tapi mungkin Bapak Tom ada sedikit kasih masukan bagaimana supaya bisa mempersiapkan diri untuk masuk pensiun ini sehingga sonde bingung karena sonde ada pekerjaan. Karena mana Bapak Tom bisa kasih sedikit masukan? Ya, itu sudah yang perlu Bapak sampaikan bahwa memang Bapak harus punya satu inisiatif, satu rencana yang perencanaan ya untuk mengisi. Selain ketemu pensiun apa yang kita harus buat? Itu yang mesti dipikirkan. Karena beta ikuti, beta punya kepala bidang. Ya. Mantan kepala bidang Pak Slamet. Pak Slamet ya? Oh iya betul. Sekarang ada jual bensin yang istrinya orang yang di sebelah kali itu ya. Itu baik tua punya perencanaan juga seperti ini. Sebelum masa pensiun sudah ada perencanaan. Nah, dia juga jual bensin sampai sekarang di sebelah kali. Itu yang memberikan inspirasi kepada Bapak Tom. Sering beta isi minyak di situ, kau bertukar pikiran. Iya. Dibilang senusa hari semakin tua senusa kau kerja yang lebih berat. Iya. Cukup lah. Yang menguras fisik lah yang biasa-biasa. Karena waktu masih muda tuh kau sudah full, kau punya tenaga di pekerjaan.
semakin tua nih cukup yang penting ada kegiatan. Ada kesibukan, kerja, ada kesibukan ya. supaya iya. Potong bisa jangan berpikir. Kalau Jangan di ya. rumah nih jenuh. Betul. Di rumahnya beta juga merencanakan memang kalau memang masih ada modal beta mau kembalikan beta punya ayam potong. Pernah sempat usaha ayam potong juga? Pernah juga, tetapi karena ya itu sudah virusnya datang, Sapu bawa semua, dengan babi semua juga. Tapi dia Iya. bilang, Mama Koton jangan kecewa di hal itu. Iya, biasalah. Koton akan usahakan pelan-pelan. Seroja baru-baru bau itu kios, bau itu dapur, kadang semua bau pilih. Jadi belum sempat bangun juga. Iya, masih iya. ada di situ. Itu sudah namanya alam, kita tidak tahu apa. Terbaik itu kios saya Koton pakai itu. Jadi Mama juga ada kesibukan kios, Bapak Ada. Tom juga ada kesibukan di Ada. sini ya. Mama asli Rote sini asal mana? Orang Sumba, Oh, Mama orang Sumba ya. Sumba Barat. Iya, jadi dari pesan dari Bapak Tom itu rencanakan masa pensiunnya buat apa ya? Kalau ada sawah lada yang kerja sawah lada, kalau tidak cari peluang-peluang lain Bapak Tom ya. Seperti yang Bapak Tom lakukan ya, apakah jualan nasi, prinsipnya jangan malu ya, karena Tidak malu, malu kita bukan mencuri atau apa Bapak Tom ya. Iya, Kita iya. kerja yang positif, Iya, yang baik, apapun bisa dilakukan. Iya itu. Anak-anak masih yang paling tua masih SMK kok Bapak Tom? Yang pertama masih kuliah di Kupang. Oh, sudah kuliah ya? Ya, yang kedua Dia pun- kuliah di apa, ambil apa Bapak Tom? Yang dia ini yang pertama tuh dia di Evata yang di Oi Batu. Oh, Akup, Akademi Akuntansi, Evata ya, Akup. Akuntansi sudah dia. Iya. Ya, perkantoran. Kemudian yang bungsu, Yang kedua dia di Undana. oh di Undana. Di Undana dia fakultas ini. Dia ambil guru. Keguruan kah? FKIP, Keguruan. PGSD atau FKIP? FK. Ambil mungkin salah satu mata pelajaran Bapak Tom ya. Oh, baik, sudah di Undana dari harga kerja. Jadi Ya, dia di satu di Undana, ya satu di Akup Evata. Evata. Yang bungsu masih SMK di sini. SMK. Nah, yang satu lagi yang nomor 4 SD kelas 6. Oh, SD ya. Oke Bapak. Itu sudah. Itu sudah. Nah, dong semua Dan 4 ini berapa laki-laki Bapak perempuan Bapak Tom? satu laki-laki. 3 perempuan. Satu perempuan, 3 laki-laki. Oh, satu perempuan, 3 laki-laki. Semua baku bantu untuk Baik, sudah Bapak Tom, kalau anak-anak menyadari keadaan orang tua dan mau belajar untuk membantu, itu yang paling penting Bapak, karena iya. soalnya mungkin berharap dan bergantung pada Kotong dong, harus belajar bekerja juga seperti yang anak-anak lakukan yang ada di sini. Mereka bisa bantu jualan sisa dari nasi kuning ini di apa tempat pengerukan sertu ya Bapak Tom. Iya, Oke, baik sekali Bapak Tom. Orang kalau bilang Bapak masih ada? Masih ada. Mari Kotong bawa di sana. Itu sudah. Nah, anak-anak juga belajar untuk berusaha. Nanti kan ini mereka yang bisa lanjutkan tuh Bapak Tom. Oke, baik Bapak Tom. Bapak Tom telah melakukan satu hal yang baik, mengisi masa pensiun dengan kegiatan positif dan produktif, menghasilkan uang walaupun kecil. Mungkin bagi banyak orang ini satu hal yang tapi bagi Bapak Tom dan Mama itu tidak. Mama yang mengkhawatirkan, tapi Bapak Tom meyakinkan bahwa jangan kerja apapun kita tidak usah malu ya. Bapak saudara yang lain kerja yang mungkin tidak seperti ini saja. Yang penting positif dan orang bilang halal begitu Bapak Tom ya. Oke, terima kasih perbincangan kita Bapak Tom. Kiranya apa yang kita bincangkan ini bisa menjadi inspirasi. Seperti halnya tadi kan Bapak Tom mendapat inspirasi dari Pak Slamet yang merencanakan masa pensiunnya, sharing. Nah, dari perbincangan Bapak Tom ini juga mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi orang lain juga. Sekali lagi kan tiap tahun ini banyak yang pensiun. Nah, kalau soalnya punya perencanaan nanti bingung mau bikin apa di rumah, nanti fisik dong tambah ini tambah lemah ya, soalnya ada pergerakan dan lain-lain ya. Oke, Bapak Tom itu sudah baik, sudah Bapak. Apa yang Kotong lakukan? Intinya bahwa Kotong hidup untuk bekerja dan bekerja untuk hidup ya Bapak ya. Iya, betul. Oke, itu sudah. Nah, ini Bapak Yeri Kota tuh. Iya. Bapak Yeri ini teman dengan Bapak Tom ya, teman ini. Bapak Yeri melihat apa yang Bapak Tom lakukan dalam mengisi masa pensiunnya. Bapak Yeri pun komentar seperti apa terhadap Bapak Tom? Saya kira dari saya untuk mengisi waktu yang kosong di hari tua, saya cuma sangat menginspirasi. Iya. Dan sudah kenal lama dengan Bapak Tom ini? Sudah kenal lama, sejak dari 2004. Oh begitu ya? 2004. Kita sama-sama di dinas PU sama-sama. Oh begitu. Hanya sekarang Bapak Yeri di dinas perizinan dan ini penanaman modal ya? Ke perizinan 2010.
Jadi memang apa yang Bapak Tom lakukan sangat Iya. baik ya, untuk bisa menjadi contoh juga bagi yang lain, terutama siapapun baik yang akan pensiun atau yang tidak pun, kita bisa lakukan usaha apapun asal yang baik. Jangan, prinsipnya jangan malu ya Pak. Iya. Jadi terima kasih untuk Tidak boleh malu, kalau malu ya. Itu sudah. Malu itu yang nanti menghambat. Iya. Lalu yang nanti bisa mendapat hasil. Oke, makasih banyak Bapak Tom. Iya. Teman, inilah perbincangan saya dengan Bapak Tom Tahun, seorang pensiunan PNS atau ANS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rotendao. Beliau pensiun pada bulan Februari, dan kemudian bulan April dia memulai satu usaha, yaitu jualan nasi kuning seperti ini. Kalau sahabat mau, silakan di pojok pagar bagian selatan, bagian barat kantor bupati. Satu ini berapa Bapak Tom? 10.000 ya Bapak Tom? Iya, 10.000 isinya nasi kuning, ada telur ya, telur bumbu, kemudian tahu, ada mie dan sayur ya. Harga pas dan sangat membantu yang mungkin lupa sarapan dari rumah tentunya. Terima kasih kerana perbincangan saya dan Bapak Tom ini, seperti tagline daripada RSU Channel, inspiratif dan informatif, memberikan informasi dan juga menginspirasi, memotivasi kita yang menyaksikan video ini, tayangan ini, karena ini positif. Terima kasih Bapak Tom. Ya, terima Salam merdeka Bapak Tom. Ya, oke. Dari Perkantoran Bumi Langga Permai, RSU Channel untuk teman semuanya. RSU Channel, Speak Up with Ernest, Cover Deep Insight. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa pada konten berikutnya.